Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Di video sebelumnya saya membuat roti tawar menggunakan loyang biasa, bukan anti lengket, dan karena kesalahan kecil saat mengoles bahan olesan, maka hasil rotinya jadi lengket ke loyang. Kali ini saya bikin roti tawar lagi pakai loyang anti lengket khusus untuk roti. Yuk kita mulai. Masukkan ke dalam mangkuk 125 gram susu cair suhu ruang, 50 gram gula pasir, 5 gram ragi instan. Aduk semua bahan sampai gulanya larut dan tercampur rata. Pastikan ragi instannya aktif dan tidak kadaluarsa. Selanjutnya masukkan 2 butir kuning telur suhu ruang. Aduk lagi sampai tercampur rata. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan 300 gram tepung protein tinggi. Dimasukkan sambil diayak supaya tidak bergerindil. Di resep ini saya pakai tepung protein tinggi Hime dari Seriboga. Teman-teman bisa pakai merek yang lain, tetapi biasanya setiap merek kadar kelembabannya suka berbeda. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tidak ada lagi tepung yang terlihat. Kali ini saya membuat roti tawar menggunakan cara 1 kali resting dan 1 kali proofing. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya, karena di sesi berikutnya saya akan perlihatkan proses proofing saat suhu udara sedang lembab atau dingin. Selanjutnya adonan saya uleni pakai tangan. Ini saya sudah pastikan tangannya dalam kondisi bersih. Kalau adonannya sudah setengah kalis, masukkan 40 gram butter yang sudah dalam suhu ruang, atau diganti margarin juga boleh, sesuai selera. Uleni adonan sampai butternya menyatu ke dalam adonan. Teman-teman yang belum punya mixer bisa mencoba resep ini dengan mudah. Ikuti step by stepnya. Setelah butternya menyatu ke dalam adonan seperti ini, selanjutnya akan saya pindahkan ke atas meja kerja. Adonannya tidak lengket sehingga meja kerjanya tidak perlu ditaburi dengan tepung. Uleni dengan gerakan seperti mencuci baju, seperti yang tampak dalam video. Uleni adonan sampai terasa lembut dan halus. Supaya adonan cepat kalis dan lembut, selanjutnya akan saya banting seperti ini. Lama prosesnya sekitar 7 menit. Ini sama sekali tidak berat ya teman-teman. Boleh dicoba. Jadi meskipun tanpa mixer ini tidak melelahkan. Tetapi kalau kita membuat dalam jumlah yang banyak, maka sebaiknya memang menggunakan mixer. Setelah halus, bulatkan adonan seperti ini. Selanjutnya adonan akan diistirahatkan selama 10 menit, tutup dengan kain bersih. Setelah 10 menit adonannya sudah rileks. Ini akan saya timbang. Berat adonan adalah 551 gram. Akan saya bagi menjadi 3 bagian. Kalau tidak ditimbang bisa juga dibagi menjadi 3 bagian. Dikira-kira saja sama rata menggunakan scraper seperti ini. Selanjutnya adonan akan di rounding atau dibulatkan dengan cara seperti ini. Di awal proses saya mempersiapkan bahan. Memang cuacanya sedikit mendung, tapi ternyata ini lama-kelamaan mendungnya semakin gelap dan udaranya juga semakin dingin.
Tentunya hal ini akan mempengaruhi proses proofing yang akan kita lakukan nanti, tetapi tidak masalah, saya akan tetap lanjutkan prosesnya. Buat teman-teman yang tinggal di daerah bersuhu rendah, maka saya sarankan untuk penggunaan susu cairnya sebaiknya dihangatkan terlebih dulu. Selanjutnya, masing-masing adonan akan ditipiskan menggunakan rolling pin, dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding. Bagian permukaan adonan yang halus diletakkan menghadap ke bawah. Tipiskan adonan menggunakan rolling pin, lebar adonan mengikuti lebar loyang. Tipiskan adonan sampai mencapai ketebalan sekitar 7 mm. Kemudian gulung sambil dipadatkan dengan cara ditekan-tekan seperti yang tampak dalam video. Ini videonya tidak saya percepat supaya teman-teman bisa ikut memperhatikan bagaimana caranya secara seksama. Bagian ujung adonan akan ditipiskan lagi menggunakan rolling pin untuk memudahkan kita saat merekatkan adonan, sehingga gulungannya menjadi rapi dan rapat. Awalnya saya ragu untuk membuat roti, apakah saya bisa atau tidak, tetapi saya belajar terus sehingga saya juga ingin berbagi dengan teman-teman. Nah, ujung adonan dicubit-cubit seperti ini supaya menempel dengan baik. Hasil gulungannya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Selain ditipiskan lagi menggunakan rolling pin, bagian ujung adonan bisa juga ditekan-tekan menggunakan ibu jari supaya lebih tipis, kemudian dirapatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Selanjutnya susun adonan yang sudah dibentuk ke dalam loyang yang sudah diberi olesan margarin dengan ukuran 20 x 10 x 11 cm. Ini loyang khusus untuk roti tawar anti lengket. Meskipun loyangnya anti lengket, saya tetap memberi olesan margarin supaya loyangnya lebih awet. Tekan-tekan sedikit permukaan adonan supaya lebih padat. Kemudian pasangkan penutup loyangnya. Lalu kita proofing adonan roti tawar ini selama minimal 1 jam. Karena cuaca sedang dingin, maka setelah 1 jam adonannya masih belum mengembang sempurna. Ini baru sekitar 1/3-nya saja. Jadi waktu proofingnya saya tambah lagi sampai 45 menit. Setelah 1 jam 45 menit di proofing, hasilnya seperti ini. Adonannya sudah lebih naik 2 kali lipat. Tinggi loyang yang tersisa sekitar 1,5 sampai 2 cm saja. Jadi ini saya rasa sudah cukup untuk dilanjutkan dengan proses pemanggangan. Pasang lagi penutupnya dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 32 menit atau sampai matang. Oke, ini dia teman-teman, roti tawar kita sudah matang. Mari kita buka penutupnya. Dan ini dia, roti tawar. Matang merata dan tidak lengket di loyang karena kita menggunakan loyang anti lengket. Keluarkan saat masih panas, kemudian dinginkan di atas rak pendingin dalam suhu ruang. Karena masih panas, maka saya menggunakan bantuan kain bersih untuk mengeluarkan roti tawar dari dalam loyang. Setelah dingin, roti tawarnya siap dipotong sesuai selera. Ini adalah penampilan untuk setiap sisinya matang merata. Jadi sebaiknya memang gunakan loyang anti lengket ya teman-teman, atau kalau tidak ada bisa juga loyang biasa, kemudian diberi alas baking paper. Waktu yang dibutuhkan untuk proses proofing memang bisa saja berbeda di setiap tempat. Bahkan yang saya alami sekalipun, hari ini saya membuat roti dengan waktu proofing 1 jam 45 menit, dan di hari yang berbeda bisa saja saya memerlukan waktu proofing 1 jam. Jadi suhu di sekitar kita memang cukup berpengaruh terhadap proses proofing.
Nah, ini dia bagian dalamnya, teman-teman. Serat rotinya terbentuk dengan baik meskipun kita membuatnya tanpa menggunakan mixer. Satu resep ini bisa menghasilkan 12 lembar roti tawar. Selain serat rotinya yang terbentuk dengan baik, teksturnya juga sangat lembut. Pokoknya recommended banget buat dicoba. Jangan ragu dan jangan takut gagal, karena kegagalan adalah kunci keberhasilan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.